Seperti apa keseruan Letap Indonesia akan digelar Mandalika 2020 April nanti, tepatnya kita langsung berbincang dengan Mas Zaki, ada event director di sini, dan juga ada Bang Benny, race director. Terima kasih sekali di studio kali ini. Mas Zaki, ceritain gimana sih asalnya, gimana akhirnya Letap Indonesia ini bisa digelar di tanah air? Ini pertama kalinya kan? Ini pertama kalinya di Indonesia. Alhamdulillah kita terpilih untuk jadi salah satu di Asia. Jadi ada Indonesia, Malaysia, China, Thailand, dan Australia. Oke. Jadi Letap Indonesia itu adalah amatir racing yang experience Tour de France. Oh, jadi para pecinta Tour de France, Betul. ini loh rasanya, Ini gimana rasanya. atmosfer Tour de France bisa Anda rasain, Betul. dibawa ke tanah air ini. Dibawa ke tanah Kenapa Mandalika dan konsepnya seperti apa nanti? Mandalika, kenapa Lombok? Karena Lombok itu adalah paradise of cycling. Jalannya mulus, pemandangannya bagus. Jadi it's a perfect place untuk sepedahan. Nah, untuk lebih teknisnya kita langsung ke Bang Benny nih. Gimana nih Mandalika race-nya, seperti apa yang disajikan, dan terutama nanti rutenya seperti apa Bang Benny? Ya, kita rute ada 2 rute. Untuk yang race 125 kilo. Ini kategori awal 125 kilo. Oke. Itu ya cukup nanjak-nanjak dikit lah. Elevasinya gitu kan. berapa sih, pengen tahu nih? Ya, elevasinya sekitar 1.600. 1.600 ya, oke. Terus yang Dan kategori cukup dua? Skill ya, harus skill karena banyak tikung-tikungan dan pemandangannya oke lah. Gitu. Oke. Ya. Dan yang kedua mungkin? Yang kedua untuk 80 kilo, itu untuk yang fun ya. Jadi touring, santai, menikmati pemandangan dan yang lain-lain. Jadi yang buat newbie kayak saya bisa di 80 gitu ya. bisa. Bahwa itu teman-teman pemirsa juga para pecinta sepeda khususnya bisa nyobain yang 8 kilo, tapi yang udah pro itu yang 125 ya. Nah, untuk race ini sendiri jumlah peserta dipastikan berapa? Sekarang 1.500. 1.500 tanah air, dan pastikan mancanegara sudah ada juga yang daftar. Nah, terkait dengan hal ini kesiapan dari panitia dan juga untuk para peserta sendiri seperti apa sih, Bang Benny? Kalau kesiapan panitia, ya rute kita sudah coba, ada simulasi minggu lalu. Oh, udah ada simulasi. Sudah. Dan juga dari petugas-petugas semua sudah siap. Nah, kalau untuk peserta mungkin latihan yang cukup. Mengingat tadi ya, Ya. elevasinya sendiri sampai 1.000 atau 2.000 pelahan tadi? 1.600. 1.600. Oke, nah dari race ini diharapkan di Mandalika nanti, ini memang dikhususkan bisa terpilih menjadi Letap Indonesia. Kenapa Mandalika ini race-nya sebegitu spesialnya kah gitu, Mbak Min? Ya, kalau di Mandalika ya rute jalannya cukup menarik, kemudian juga lalu lintas juga kan nggak begitu ramai di sana ya. Oke. Karena kita harus close jalan untuk race ini. Ini dibutuhkan sterilisasi yang betul-betul steril ya. Ini memang Mas Zaki, kualifikasi untuk Letap Indonesia jauh lebih detail ya kualifikasinya. Betul. Jadi bukan hanya pemandangan yang indah segala macam, tapi dari sisi penyelenggaraan 100% closure jalan. Steril banget, dari mulai safety-nya, dari mulai medical-nya, semuanya itu harus ada itunya, menyesuaikan standarnya Tour de France. Itulah kenapa Betul. kita dipilih Mandalika Mandalika. sebagai venue dari Letap 2020. Nah, isu yang santer sekarang ini, dan banyak event-event olahraga, sport, bahkan itu lari ataupun sepeda sendiri yang terancam karena ada wabah corona. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan ini? Sebenarnya olahraga itu bukan untuk menularkan penyakit, itu nomor satu. Kami pesepeda, kebetulan saya dan Om Bin juga sama, lu juga pesepeda. Saya newbie. Sepeda. Kita itu Letap Indonesia by Tour de France itu menyongsong hidup sehat berolahraga. Jadi itu flashback lebih belakang lagi. Kenapa ada olahraga? Kenapa ada olahraga? Tujuannya ya? untuk meningkatkan imunitas manusia, untuk meningkatkan kesehatan manusia. Jadi penyakit-penyakit tidak akan masuk ke dalam. Begitu. Jadi bersama-sama kita olahraga, bersama-sama kita sehat. Artinya begitu kita mempunyai imunitas yang tinggi, penyakit apapun insya Allah menjauh. Insya Allah, jauh. Berarti ini banyak sekali yang akan diusung oleh panitia selain sport tourism tadi, juga kita mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Betul. Seperti itu tentunya ya. Dari Bang Benny sendiri, apa yang ingin disampaikan untuk para peserta, calon peserta nantinya? Kalau calon peserta ya saya harapkan jaga kondisi agar tetap sehat. Kemudian dengan tur ini juga memperbaiki lagi
daya tahan tubuh sehingga untuk menghadapi penyakit-penyakit lebih aman lah. Nah, ini tanggal 5 April kalau nggak salah. 5 April. Masih bisa cukup persiapan di 2 minggu atau 3 minggu ini? Saya rasa untuk mendaftaran kan sudah lama Udah kita close ya? buka, ya, sebagian mungkin sudah siap untuk latihan-latihannya. Tapi untuk newbie, untuk 80 masih bisa ya untuk ngejar itu? Bisa, Bisa ya? 80 santai. Saya kan bisa, nanti hitung-hitung akan cuti di sana. Nah, Mas Zaki, apa yang ingin disampaikan terakhir dari Mas Zaki sendiri, dari Letap Indonesia ini? Oke, Letap Indonesia by Tour de France saat ini masih on schedule. Schedule ya, catat nih. Perlu dicatat nih. Tapi kita sedang menunggu kebijakan-kebijakan dari bapak-bapak yang datang. Oke. Ya kita harapkan sih yang di Kita atasan harapkan juga sangat support dengan sangat hal ini support ya. karena menyongsong hidup sehat, menyongsong imunitas lebih tinggi, kita bisa fight semua penyakit yang ada. Itu. Artinya peserta-peserta pun dari luar negeri pun itu nanti juga akan ada langkah-langkah antisipatif. Pasti ada. Dari kami sebagai organizer akan ada precautions untuk contohnya paling gampang memasuki ke race village nanti akan kita siapkan sanitizers dan kita akan cek untuk temperatur. Itu sampai segitu detailnya ya dipersiapkan oleh panitia ya? Ya harus karena ya untuk menjaga semua yang mengikuti dan untuk menjaga daerah. Iya, itu dari panitia, tapi pastinya nanti akan terus berkoordinasi. Bekerja sama koordinasi dengan betul nanti, dengan Pemda, dengan dinas kesehatan setempat. Ya, apa saja sih hal-hal yang menarik yang ditawarkan oleh Letap Indonesia nih Mas Zaki? Oke, hal yang menarik itu adalah kita ada 4 klasifikasi atau 4 juara. Yang pertama adalah yang paling prestige itu adalah Yellow Jersey. Yellow Jersey ya. Itu the most prestige trophies in the world. Yang kedua kita ada Polkadot, which is King of Mountain. Yang ketiga itu adalah Green Jersey, which is King of Sprint. Yang terakhir itu adalah White Jersey, under 25 years old pemenangnya. Betul. Nah, kenapa kita memasukkan under 25 itu adalah untuk seeding menuju bagi atlet-atlet yang akan masuk ke profesional. Jadi kan jembatannya betul. Karena kita adalah konsep kita adalah racing, bukan riding. Gitu. Yang riding memang yang shortnya, tapi yang longnya itu adalah racing. Nah, ini untuk mengakomodir tadi menjembatani yang dari amatir mau ke profesional mungkin semacam itu. Seperti apa dari persiapannya? Ya persiapannya ya saya harapkan atlet-atlet kita yang memang masih newbie atau yang masih muda-muda ya untuk ikut serta untuk memperbaiki pengalaman dan lain-lainnya. Gitu. Banyak peserta yang profesional tentu di event ini? Ada juga ya? Entah itu dari mancanegara juga dari dalam negeri? Ya? Betul, banyaknya dari luar negeri, dari lokal. Justru kita encourage lokal untuk berkompetisi di dalam bersama mancanegara. Jadi jangan sampai orang luar negeri doang yang kencang gitu. Kita juga harus kuat. Tapi Mas Zaki, saya pengen tahu sejauh ini sampai detik ini sekali lagi bisa ditekankan event ini masih on schedule. Sampai detik ini masih on schedule 5 April 2020. Dukungan dari para pemerintah terkait? Wah, dari pemerintah NTB sangat suportif. Dari mulai gubernur sampai ke kabupaten. Semuanya sampai ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap. Sudah siap. Sudah atmosfernya pasti akan sampai kita koordinasinya udah ya? sampai ke desa karena melewati banyak desa. Apa sih yang beda Letap Indonesia ini dengan race sepeda yang lain ada di tanah air ini? Pertama kita adalah racing. Yang kedua kita mungkin salah satu race yang start by the beach, finish by the beach. Tapi semuanya dapat pantainya, ya, pantai, dapat gunungnya, hillnya juga ada, dapat flatnya. Iya, flatnya dapat di bypass. Cukup panjang flatnya. Jadi so we have everything, we get the rolling. Kita ada nanjaknya yang lumayan. Nah, ini teknisnya nih, di jarak 80 elevasinya tadi berapa mungkin? Sekitar 600. 600 ya, mungkin mulai di kilometer berapa udah agak nanjak atau seperti apa nanti? Di kilometer 10 ada nanjak-nanjak dikit. Dikit aja, tipis lah, tipis gitu ya. Nah, yang paling menantang yang di full course tadi ya, 120 itu tanjakannya di kilometer berapa mulai nanti, Pak? Rutenya sama, nanti di kilometer 10 udah mulai tanjakan, nanti di kilometer 50 baru agak lumayan. Wah, itu dia butuh effort yang pastinya ya. Iya. Tapi awalnya juga kita start ditahan dulu,
Jadi nanti sekitar 10 kilometer 10 baru kita lepas untuk race-nya. Baik, Mas Zaki terakhir himbauan kepada mungkin para calon peserta yang sudah nggak sabar nanti ikut race nanti seperti apa Mas Zaki? Tetap berlatih. Pokoknya olahraga, terus goes, Istirahat yang cukup, makan yang baik. Jangan khawatir, panitia dan juga instansi terkait sudah pasti mengakomodir semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Betul. Thank you. Sukses selalu di Indonesia, Mas Zaki dan Mas Benny terus berkaya. Kita tunggu race selanjutnya. Tahun depan dipastikan ada ya? Insya Allah. Thank you banget Mas Zaki dan Mbak Benny di studio.